Devina terus saja berlari dengan sekuat tenaga tanpa memakai alas kaki. Dia memilih untuk mati dalam keadaan terhormat daripada harus menyerahkan kesuciannya kepada Mario. Dur, dan suara tembakan pun kini telah terdengar memekakan telinga di area sekitar jalan raya tersebut. Terlihat tubuh Chiro tumbang dengan kondisi kepalanya yang telah terluka, rupanya ada sebuah peluru yang telah bersarang di kepalanya. Noah lah yang melakukannya, karena dia sedari tadi mengikuti mobil yang ditumpangi oleh Devina dan Mario. Walaupun Mario sudah membuang gelang milik Devina agar Noah tidak dapat melacaknya. Tapi Noah telah berhasil menyadap semua rekaman CCTV yang berada di jalan raya tersebut, sehingga dia dengan cepat dapat menentukan keberadaan Devina. Devina segera menghentikan langkahnya, dia membalikkan badan ketika mendengar suara tembakan tersebut. Dia tertegun ketika melihat ada Noah yang sedang berdiri dengan jarak yang lumayan jauh darinya. Noah. Lagi dan lagi Noah selalu menjadi penyelamat untuk Devina, sampai mata wanita itu berkaca-kaca memandangi Noah. Devina tercengang ketika melihat ada 2 buah mobil minivan berhenti di dekat Noah. Kemudian ada sekitar 12 orang anggota klan Tiger keluar dari mobil tersebut dan menyerang Noah. Dor, dor, dor. Noah melepaskan 3 rentetan tembakan kepada lawan secara bergantian pada bagian vital mereka, sehingga ketiga musuh pun tumbang. Kemudian Noah melepaskan 2 tembakan kembali ke 2 orang lawan secara bergiliran, tepat mengenai kepala dan dada mereka. Dor, dor, sehingga musuh kini tersisa 7 lagi. Devina terkejut ketika melihat ada seseorang yang sedang berada di belakang Noah. Pria itu mengayunkan tangannya untuk memukul kepala Noah dengan pipa besi. Awas Noah, teriak Devina. Noah segera membalikkan badannya. Namun, pria itu telah berhasil memukul kepala Noah, sehingga kepala Noah terluka dan mengeluarkan darah, tepat pada bagian pelipisnya, membuat pistol yang ada di dalam genggaman Noah terlempar ke aspal. Noah segera menahan lengan pria itu ketika dia hampir saja akan memukul kepalanya lagi. Kemudian Noah menendang perutnya dengan keras. Baf! Sehingga sang lawan jatuh tersungkur. Noah merasakan ada seseorang yang sedang menyerangnya dari belakang. Dia segera membalikkan badannya, meninju rahang musuh yang hendak akan memukulnya. Baf! Kemudian Noah menendang lawan yang hampir saja melukainya. Sehingga kini lawan tersisa 4 lagi. Devina nampak harap-harap cemas, dia terlihat sangat gelisah melihat Noah yang sedang berkelahi dengan para anggota klan Tiger, apalagi kepala pria itu telah terluka. Dia tidak bisa meminta bantuan karena ponselnya dibawa oleh Mario, bahkan suasana jalan raya yang ada di sana terlihat sangat sepi. Noah walaupun merasakan kepalanya sakit dan pusing, tapi dia berusaha keras untuk bertahan, jangan sampai tumbang. Dia harus melindungi Devina. Baf, baf, baf. Terjadi perkelahian sengit antara Noah dan keempat orang anggota klan Tiger. Noah menghindari 2 orang lawan yang hampir saja akan meninjunya. Kemudian dia membenturkan kepala mereka berdua dengan sangat keras dan menendang tubuh salah satunya, sedangkan tangannya melayangkan tinju mematikan pada lawan yang lainnya. Sehingga musuh kini tersisa tinggal 2 lagi. Noah menahan lengan lawan yang hendak melayangkan pukulan kepadanya dengan pipa besi, kemudian dia menendang tubuh pria itu dengan sangat keras. Baf! Kemudian Noah berkelahi dengan 1 orang lawan yang tersisa. Dia menendang lutut lawan, menarik kerah kemejanya dan membanting tubuhnya ke aspal. Nafas Noah terputus-putus, dia mengusap darah yang mengalir di pelipisnya dengan tangan, kemudian dia memandangi Devina yang jaraknya terpaut 15 meter dengannya. Devina sangat merasa terharu, Noah rela terluka demi menyelamatkannya. Dia pun segera berjalan mendekati Noah. Namun, Devina menghentikan langkahnya ketika melihat Mario keluar dari mobilnya. Mobil yang ditumpangi Mario memang berada di antara mereka berdua. Rupanya pria itu masih hidup. Hahaha, Mario pun tertawa, saat ini dia sedang berdiri di tengah-tengah, di antara Noah dan Devina. Dia sama sekali tidak peduli dengan luka tembak di pinggangnya. Mario mengarahkan pistol ke arah Devina, kemudian dia mengalihkan arah moncong pistol kepada Noah. Aku tidak akan membiarkan hidup kalian akan bahagia, salah satu di antara kalian harus mati. Yang pasti Mario hanya akan membunuh 1 orang saja, agar orang yang dibiarkan untuk tetap hidup dapat merasakan bagaimana rasanya kehilangan dan hidup menderita, seperti dia yang akhirnya harus kehilangan Devina. Ini semua gara-gara Noah. Mario mengarahkan pistol ke arah Devina,
kemudian dia mengalihkan arah moncong pistol kepada Noah, "Aku tidak akan membiarkan hidup kalian akan bahagia, salah satu di antara kalian harus mati." Mario nampak bimbang, dia harus menembak siapa terlebih dahulu. Kemudian dia pun memutuskan untuk mengarahkan pistol ke arah Noah. Jika Noah mati, maka dia masih bisa memiliki Devina dan menikmati tubuhnya. "Hahaha, selamat tinggal, Bung," Mario berkata sambil mengarahkan pistol ke arah kepala Noah. Dor, terdengar suara letupan pistol yang menggema di sekitar area jalan raya sana. Rupanya Mario tidak sempat menembak Noah, dia belum menarik peluru. Justru Mario lah yang tertembak, tembakan yang dilepaskan oleh Jonathan tepat mengenai kepala Mario. Saat ini Jonathan sedang berada di atas helikopter, dia menembak Mario dari atas dengan senapan dari jarak jauh. Ketika Noah sedang mengikuti mobil Mario, dia menghubungi Jonathan terlebih dahulu. Saat itu Jonathan masih berada di markas Lucifer, sehingga dia memutuskan untuk menolong Noah lewat jalur udara, agar lebih cepat sampai ke tempat tujuan. Tubuh Mario pun akhirnya tumbang dengan kondisi tubuhnya yang bersimbah darah, dan darah segar masih bercucuran di kepalanya. Noah dan Devina segera mendongakkan kepala ke atas, memandangi helikopter di atas sana. Terlihat Jonathan melambaikan tangan kepada mereka berdua. Sang ketua mafia itu selalu terlihat keren. "Apa kita harus mendarat, Tuan?" tanya sang pilot kepada Jonathan. Jonathan tidak langsung menjawab pertanyaan dari pilot pribadinya, dia menerawang terlebih dahulu dengan teropongnya, ingin melihat kondisi Devina dan Noah, apakah mereka terluka parah. Jonathan melihat Noah yang terluka bagian kepalanya, tapi luka tersebut sama sekali tidak parah, sehingga Jonathan rasa dia tidak perlu menemui mereka berdua. Justru itu adalah kesempatan Noah untuk mendapatkan perhatian dari Devina. Sehebat apapun pria juga manusia biasa, butuh perhatian. "Tidak perlu, kita kembali ke markas." Jonathan memberikan perintah kepada pilot pribadinya untuk kembali ke markas. "Baik, Tuan." Masalah kekacauan yang terjadi di jalan raya sana, bagi Jonathan masalah itu adalah hal yang sepele, dia dapat mengatasinya dengan kekuasaan dan kekuatan uang. Noah sangat bernafas lega, akhirnya Mario sudah mati. Dia segera berlari mendekati Devina. "Apa kamu tidak apa-apa?" tanya Noah sambil memakaikan jas hitamnya pada tubuh Devina, karena gaun yang dikenakan oleh Devina ada yang robek pada bagian perutnya. Devina sangat merasa tersentuh dengan perhatian yang diberikan oleh Noah kepadanya. Pria kaku itu akhirnya bisa berkata dengan lembut juga kepadanya. "Seharusnya aku yang bertanya seperti itu, kepala kamu terluka." Devina terlihat sangat mengkhawatirkan luka di kepala pria itu. "Ini luka tidak parah kok, aku sempat menghindar, sehingga pukulannya tidak terlalu keras." Bagi Noah luka seperti itu tidak seberapa. Tetap saja harus diobati. Mungkin karena apartemen Noah jaraknya lebih dekat dengan tempat terjadinya pertempuran tadi. Devina pun pergi bersama dengan Noah ke apartemen pria itu, untuk mengobati lukanya. "Seharusnya kita ke rumah sakit, agar luka kamu diobati dengan baik," ucap Devina sambil membersihkan luka yang ada di pelipis Noah. "Tidak perlu, ini hanya luka biasa," jawab Noah dengan wajah datarnya. Noah merasakan jantungnya berdebar-debar ketika Devina mendekatkan jarak dengannya, saat itu mereka sedang duduk di sofa yang sama. Saat itu Devina sedang menutupi luka di pelipisnya dengan kain kasa. Setelah selesai mengobati luka di kepala Noah, Devina pun mulai berbicara serius dengan Noah. "Aku sangat berterima kasih kepadamu karena sudah banyak menolong aku. Aku sadar selama ini aku sering merepotkan kamu. Karena itulah aku akan berbicara dengan ayah, aku akan bicara jujur sama ayah kalau sebenarnya kita tidak memiliki hubungan apa-apa dan kita tidak pernah melakukan sesuatu di luar batas. Aku tidak ingin merepotkan kamu lagi." Noah tertegun mendengarnya, seharusnya dia sangat senang mendengar keputusan Devina, karena memang dia tidak memiliki keinginan untuk menikah. Tapi mungkin karena dia sudah menyadari perasaannya kepada Devina, sehingga dia tidak terima jika rencana pernikahan itu dibatalkan. Karena Noah tidak merespon perkataan Devina, Devina pun memutuskan untuk segera pergi dari sana. "Kalau begitu aku harus pergi." Devina pun segera berdiri,
dia melangkah kakinya berjalan untuk keluar dari apartemen. Tapi Devina dibuat terkejut oleh Noah yang tiba-tiba saja menarik tangannya, menghentak tubuh Devina ke dinding. Noah, mari kita menikah, Noah berkata dengan sungguh-sungguh. Dia memandangi kedua mata indah wanita yang sedang dia kunci di dinding dengan kedua lengannya. Devina terkejut mendengarnya. Bukankah waktu itu Noah menolak tawaran Devina? Tapi bukannya, Memi. Devina tidak diberikan kesempatan untuk meneruskan perkataannya. Tiba-tiba saja Noah meraup bibir manis wanita itu, membuat Devina membelalakkan matanya. Devina memang telah membuat Noah menjadi lupa diri, bibir wanita itu sangat candu.